lah ya. Loh, Enggak lah, terang. kan pastinya pas ada jendela. Oh, gak kurang deket. Enggak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi sama Yani di channel Mbak Yani Vlog. Siang ini Yani sama temen Yani ini buka ini ya teman-teman. Ini nyonya Indonesia nikah sama orang Taiwan. Jadi manggilnya Lopaniang. Lopaniang itu nyonya teman-teman ya. Siang ini Yani mau ngadain itu Q&A sama Mbak Tuti. Ini namanya Mbak Tuti ya teman-teman. Sekarang perkenalan dulu Mbak. Ini pertama-tama perkenalan dulu, sampean kenalin diri dulu sama teman-teman online. Halo, assalamualaikum. Nama aku Mbak Indah Tuti, tapi mereka manggilnya Mbak Tuti itu aja ya. Dan aku married sama orang sini. Ini pertama-tama Yani mau nanya, udah berapa lama di Taiwan? Kalau di Taiwan itu dari pertama datang ke Taiwan, pertama datang di Taiwan itu tahun berapa? Tahun 2001. Oh, Masya Allah, udah lama ya. Bulan 4, tanggalnya lupa. Udah 19 tahun. Iya, udah nanti lama tahun ya. depan pas April itu 20 tahun. Masya Allah. Terus awal datang ke Taiwan itu apa langsung nikah sama orang Taiwan atau kerja dulu sama seperti Yani sekarang ini? Oh, kerja dulu sama seperti mbak-mbaknya itu, sama seperti sampean. Berapa tahun itu kerja? Berapa tahun? Kerja jaga orang tua maksudnya ya? Jaga 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun. Masya Allah, 11 tahun teman-teman kerja. 11 tahun. Jaga orang tua ya? Iya. Itu yang pasti pindah-pindah ya 11 tahun itu. 11 tahun itu yang pertama dulu jaga kakek. Itu orang China di Lungkang. Itu cuman 10 bulan karena meninggal. Terus kemudian ganti pindah di Chungli, dekatnya Chuyang Tashe, Chungchenlu. Nah, di situ itu sudah 9 tahun, kurang lebihnya segitu. Berarti cuman 11 tahun itu cuman pindah 2 kali. Pindah 2 kali. Oh, enggak, itu yang finish kontrak itu kan dulu kan cuman 3 kali kita dibatasin. Nah, terus pulang. Nah, otomatis yang majikan lama itu tak kasihkan tetanggaku. Aku udah cari majikan lagi itu yang datang keempat. Nah, itu dapatnya di Sinju. Terus kok bisa ketemu sama suami itu gimana? Awal mulanya bisa nikah sama orang Taiwan itu gimana? Gini, itu ceritanya banyak. Itulah yang namanya Yen penjodoh. Udah nggak kepikiran Mbak, mau nikah orang sini, apalagi ketemu, enggak ada pikiran sama sekali. Betul. Apalagi kepingin nikah sama orang Taiwan tuh jelas sekali nggak ada kepikiran, nggak ada gambaran, kayaknya nggak mungkin gitu loh. Terus akhirnya gini, nemu jodoh. Ya, datang yang keempat itu saya kan dapat di Sinju. Dapat di Sinju itu kemudian saya jaga 1 tahun lebih, meninggal. Meninggal aslinya tuh saya terus begitu ini saya sudah mau males ganti majikan lagi tuh udah males. Males akhirnya aku tuh mau pulang ketemu sahabatku. Iya, ketemu sahabatku, aku bilang pokoknya pas ulang tahunnya sama-sama kita makan sama-sama, aku mau pulang aja. Sama-sama aku bilang ganti majikan aja dulu Duh, aku udah capek ya. Nah terus itu akhirnya ya udah deh aku nekat ganti majikan. Ganti majikan, tahunnya sama agent dapat sini ini bapaknya suamiku ini. Oh, jadi ini anaknya yang dijaga. Yang dijaga. Ya, jadi dari mulai dari suaminya ini anaknya yang dijaga, anaknya kakek. Terus baru aku jaga kira-kira 3 minggu meninggal karena agent kanker. Nah itu sudah itu kayaknya mau pulang deh. Terus pulang udah nggak mau ganti udah capek kan.
pada akhirnya mungkin ini kan suamiku kan dia udah duda 13 tahun. Mungkin karena dia takut kesepian, bapaknya udah meninggal, nanti dia nggak ada temannya dan lain sebagainya. Akhirnya terus gimana ya? Aku disuruh sini dulu sebulan. Jangan ganti majikan dulu atau aku mau pulang. Sebenarnya aku mau pulang. Terus jadi di rumah masih tetap di sini gitu. Iya. Juga rumah ini enggak? Iya, rumah ini. Oh. Di sini. Akhirnya terus ya udahlah, setelah bapaknya udah dikubur, dibakar. Dibakar kan aku mau memutuskan ya udah deh aku mau pulang. Terus mungkin kok nggak taunya mungkin karena jodoh kali ya, nggak kepikiran sama sekali. Terus akhirnya dia bilang sama aku, ya ini aku duduk di sini. Tuh, kakek duduk di sini. Harus bilang, "Ati ya biar jaga wo." Hah? Kaget aku. Itu nggak langsung jawab loh. Karena satu rumah cuma berdua ya. Jadinya ya. Mungkin udah kebiasaan loh, walaupun hanya sebentar. Ya itu namanya handphone lah, jodoh lah. Ya aku kaget lah. Ya aku pikir-pikir dulu, aku nggak langsung kasih jawaban. 10 hari baru aku ngomong sama orang rumah, terus gimana, terus dia saudaranya, kakak-kakaknya, tetangga itu kayaknya mendukung banget, seneng banget. Ya udahlah akhirnya mungkin ini jodoh. Akhirnya aku mengiyakan. Nah, mengiyakan itu baru kemudian tuh saudara-saudaranya itu nyari agent. Diuruslah perkawinan. Ya itulah. Terus perkawinannya berlangsung di Taiwan atau di Indo? Di Indonesia lah. Di Indonesia. Jadi di sini gini. Akhirnya kan aku pulang. Tapi ya namanya ribet juga ribet ya. Kita sebelum pulang itu kan aku punya waktu di sini 2 bulan. Nah itu pergi-pergi foto-foto apa dan lain sebagainya gitu. Pokoknya foto-foto lah untuk bukti pre-wedding. Bukan pre-wedding, bukan. Jadi ini nanti untuk kedutaan Indonesia dan Taiwan ditunjukkan bahwa kita itu betul-betul kenal, betul-betul akrab gitu loh. Terus foto sama saudaranya kalau menunjukkan bahwa aku tuh betul-betul diterima di keluarganya gitu loh. Gitu. So, akhirnya aku pulang ngurus surat-surat, yang di sini juga ngurus surat-surat. 1 bulan kemudian ribet ya surat-suratnya. Ribet banget. Dulu itu nggak semudah yang dibayangkan, Mbak. Jadi nikah di Indonesia secara Islam? Iya, Islam. Jadi suamiku juga harus ikut aku ke Islam. Berarti gitu. Nikah di KUA ya di Indo di ya? KUA, bisa di KUA, kita KUA, baru nanti kita naik lagi ke Jakarta, ke kedutaan Taiwan yang di Jakarta sana. Itu masih interview. Berarti sampean saat ini megang buku nikah? Ya iya. Ada buku nikah dari Indonesia. Gitu. Ribet, Mbak, ribet. Jadi 5 bulan setelah nikah itu baru saya bisa ke sini, setelah disahkan dari kedutaan ini Taiwan ini. Kalau saya boleh ke sini baru saya bisa ke sini. Tapi terus kalau boleh sharing, misalkan ada teman-teman kita yang pengen nikah sama orang Taiwan itu, persyaratannya itu apa aja yang harus dipersiapkan misalkan gitu? Persiapan yang harus ya bisa lah nanya-nanya kalau aku, tapi kalau misalnya kamu mau yang dokumennya yang wajib aja gitu loh, dokumen itu nanti kan sama agennya itu kan, kalau saya tetap pakai congcek lah, pakai agent. Soalnya yang ngurusin tetap agent. Iya, dari sini ada agennya, dari Jakarta sana harus ada agennya. Gitu. Jadi nggak ngurus sendiri. Kalau ngurus sendiri malah keteteran, malah itu. Jadi semuanya dilimpahkan ke itu ya, agent, tapi surat-surat kita tetap ngurus sendiri. Nanti surat kita yang sudah diurus itu dikirim ke agennya Jakarta. Nah, nanti yang dari Jakarta itu dikirim ke dutaan dari Taiwan yang di Jakarta sana. Terus sampai sekarang ini pernikahan sudah berapa tahun? 7 tahun kurang lebih. Udah lama teman-teman, udah 7 tahun. Tidak ada kepikiran untuk mempunyai baby lagi gitu? Karena ketemunya itu sudah tua.
sudah hampir 45 tahun, ya udah lebih baik tidak. Jadi kita berdoa aja lah, kita nikmati aja. Jadi sampean dari Indo udah ada yang di sini juga sudah ada anak, udah sama-sama dewasa. Jadi emang udah kesepakatan nggak mau punya anak lagi iya, gitu ya. di zaman itu kan usia menentukan. Terus kedepannya, sebelumnya sekarang ini kegiatan Mbak Tuti itu apa? Kegiatannya ya tetap seperti apa ya? Ya tetap kerja lah. Kerja Pekerja nanam keras sayur, sebenarnya, iya pekerja tetap keras, kerja kan. tetap kerja. Ditahan sini Mbak ya, kalau menikah sama orang luar atau apa, kita tetap enak happy kerja sendiri. Karena apa? Kalau kita kerja sendiri kan kita punya uang sendiri. Kita mau ngapain itu kan punya uang sendiri. Nggak menunggu apa ya jatah dari suami gini, enggak. Enak lah. Sedikit mengulik rahasia dapur ini. Kalau bulanannya itu dapat jatah tidak dari suami Taiwan itu? Alhamdulillah dapat walaupun sedikit. Kan namanya orang itu kan gini Mbak, begitu baru menikah itu kan dilihat dulu iki apa ya, benar-benar enggak apa-apa, itu kan ada tahapan-tahapannya gitu loh. Iya. Tapi alhamdulillah baik ya. Maksudnya walaupun suami Taiwan masih tetap ada tanggung jawabnya. Oh, tanggung jawabnya itu alhamdulillah suami saya tanggung jawabnya itu masih ada lah. Terus sayang, kalau saya tetap sayang pakainya banget. Ya, seperti yang kita tahu kesehariannya, emang Mbak Tuti ini sama suaminya sangat mesra. Terkenal. Sering jalan-jalan, pokoknya menikmati masa tua ini, jalan-jalan, happy-happyan, pokoknya happy. Semoga bahagia selalu. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terus ini yang mungkin jadi pertanyaan banyak orang ya. Ini pertanyaan yang sedikit agak gimana gitu ya. Karena orang-orang itu kan mikirnya, kok mau sih nikah sama orang Taiwan? Sekarang coba, kok mau sih nikah sama orang Taiwan, itu apa yang membuat tertarik gitu loh? Oh, gini. Dari awal mulai saya ke Taiwan tahun 2001 sebenarnya saya tuh nggak kepikiran untuk menikah dengan, apalagi kok kepingin nikah sama orang Taiwan dan setelah tahu seluk-beluknya dan bagaimana. Ya mungkin itulah namanya jodoh dan rahasia Tuhan. Bener, saya memang sering berdoa, ya Allah kalau memang Engkau berikan jodoh, dekatkanlah jodoh saya, berikanlah saya yang baik, yang setia, iya. Tapi kalaupun memang tidak, ya enggak apa-apa, jauhkan dari saya, biarkan saya sendiri. Ternyata ya itulah rahasia Tuhan, itu kan kita enggak tahu. Iya. Nah, gitu loh. Terus rencana kedepannya, maksudnya masa tuanya mau tetap di sini atau mau pulang Indo gitu? Begini. Kalau diizinkan sama Yang Maha Kuasa, kita kalau selagi masih sehat, menua sama-sama, ya kita tetap di Taiwan. Tapi andai kata ya kita kan nggak mendahului Mbak. Dan saya juga sudah ngomong sama suamiku juga ngomong, andai kata aku dulunya tidak ada, kamu boleh pulang. Karena dia nggak mungkin membiarkan aku di sini tanpa dia. Oh begitu. Tapi masalah misalkan suaminya yang duluan nggak ada dapat warisan kah? Oh pasti. Pasti. Udah ada perjanjian sebelumnya. Iya, bukan perjanjian, tapi saya tahu hatinya dia, dan saya juga ngerti dia juga nggak akan membiarkan saya itu menderita dan susah lagi, karena dia betul-betul mengerti bahwa saya itu rumah tangga itu betul-betul yang menjalankan rumah tangga semestinya kita aja. Iya. Terus yang jadi pertanyaan lagi ya, ini kebanyakan teman-teman, mungkin ini perwakilan dari teman-teman juga, tapi diwakilin sama Yani. Kan banyak orang di luar itu kan bilangnya kalau orang Taiwan itu nggak sunat. Nah, anunya tanda kutip, apakah orang Taiwan sama orang Indo itu sama? Ini maaf ya teman-teman, karena ini pertanyaan ini perwakilan dari semua orang ya yang belum pernah itu, pokoknya perwakilan lah
banyak orang yang ngomong, kan orang Taiwan nggak sunat, apakah bentuknya sama atau gimana gitu. Begini, kalau masalah itu, saya pikir orang saya juga dulu sama suami saya ya begitu, ya toh? Ya hampir-hampir ya sama, kalau sama suami ini ya tak pikir sama, karena apa, waktu sebelum kita menikah itu kan sudah Berarti rasanya ya sama aja. sama lah. Nikmatnya. Iya, itu nggak usah dipermasalahkan. Itu ya teman-teman udah dijawab ya teman-teman. Jadi anunya orang Taiwan sama orang Indo itu nggak ada bedanya teman-teman. Iya, Tetap sama rasanya. sama lah, tergantung apa ya, hatinya aja ya. Caranya menikmati ya teman-teman. Cara menikmati dan menyikapi itu aja. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya teman-teman. Terus sekarang yang terakhir mungkin ya teman-teman. Ini pesan-pesannya sama orang-orang Indo yang ada di Taiwan. Maksudnya ya yang kayak Yani aja, yang PRT, yang jaga lansia itu pesan-pesannya gimana? Karena dulu kan Mbak Tuti pernah ngerasain jadi PRT juga gitu. Ini kalau pesan saya ya, karena saya yang bukannya karena saya mungkin lebih lama di sini, dan saya itu kan sudah pernah istilahnya mungkin pengalamannya nano lah. Gitu. Jadi untuk apa ya kesini tuh kan cari uang, nabung, paling tidak uang itu harus ditabung. Maksudnya jangan pergi-pergi atau apa ya, misalnya kan sering ya kalau 1 bulan sekali cincin apa itu, jangan yang kemana-mana gitu loh. Terus pokoknya kita fokus sama keluarga, nabung sebanyak-banyaknya, gunakan uang itu sebaik mungkin. Jadi jangan pas kita pulang kita nggak punya uang, wah itu salah besar. Gitu. Saya sering dicurhatin sama teman, misalnya wah dia pulang dengan membawa uang sekian-sekian, itu hati saya itu rasanya sedih. Karena apa? Saya kan juga pernah mengalami, bukan mengalami yang seperti itu. Saya pulang nggak bawa duit, enggak loh. Saya pulang bawa uang, itu pun saya sudah nyekolahin anak, tanggung jawab dengan keluarga, istilahnya masih ngasih ya keluarga walaupun sedikit. Tapi saya tetap menyisakan apa ya, di buku tabungan itu saya harus bawa uang sekian gitu. Itu harus betul-betul di manage. Jangan sampai nanti finish kontrak baru sadar, wah saya pulang nggak bawa uang sekian, wah itu rasanya down. Jadi bisa disimpulkan ini teman-teman, untuk teman-teman yang ada di Taiwan itu jangan terlalu boros ya. Jangan ikuti emosi, pengen main ke sana, pengen beli ini, beli itu, diikutin terus. Harus direm ya teman-teman. Harus direm benar. Bisa memanage keuangannya sendiri. Misalnya, saya ngeluarin uang sekian, saya nabung di tabungan saya sekian, itu harus. Jadi pulang itu kalau kita buku tabungan itu ada uangnya paling enggak sekian puluh juta, kan itu di hati itu rasanya kayak ayam lega gitu loh. Itu kan untuk persiapan kita dan anak kita gitu loh. Emang benar ya teman-teman. Emang kita harus mikirnya panjang, nanti kalau kita pulang itu biar jangan kembali sengsara lagi. Paling tidak kita punya modal gitu loh. Kita punya apa ya, modal mau ngapa-ngapain itu kita punya uang gitu. Begitu. Yang terakhir apa ya ini ya? Yang terakhir apa? Mbak Tuti kasih ini satu kata buat Yani aja. Selama Mbak Tuti itu kenal sama Yani, bagaimana gitu loh penilaian Mbak Tuti itu sama Yani itu gimana gitu loh. Benar, ini Mbak Yani ini termasuk istimewa ya teman-teman. Saya sering ngomong ke suami saya, saya sering ngomong ke suami saya, Mbak Yani termasuk satu kata aja ya, mantap, hebat. Karena apa? Saya itu bisa melihat, nanti di sini tuh benar-benar bekerja. Maksudnya tuh enggak, istilahnya kalau orang bilang wajib aja gitu ya, enggak yang liburan ke sana apa IPO yang untuk ini dan itu, enggak. Jadi betul-betul kalau berarti dia kalau di Indonesia begitu, di Taiwan begini, terima kasih. Ini benar-benar spontan ya teman-teman, tanpa settingan. Benar seperti Mbak Umi lah, Mbak Yani lah. Itu salut. Jadi seperti melihat saya yang dulu ya beginilah, nggak ada perubahan dari awal sampai sekarang. Mbak Tuti ya segini nih wis. One Satu kata juga untuk Mbak Tuti.
Oh, satu kata buat Mbak Tuti itu mujur, teman-teman. Kata Yani itu Alhamdulillah ya Mbak Allah. Tuti itu mujur. Dapat suami yang sangat sayang, dapat kehidupan yang layak di Taiwan. Terus pulang ke Indo juga nengokin anak itu bebas, mau kapan aja bisa keluar masuk Taiwan. Ya, alhamdulillah. Orang sana juga bilangnya gitu. Ya, intinya bahagialah kehidupan Mbak Tuti itu. Iya. Itu jujur, benar-benar jujur ya teman-teman. Jadi ya sekian dulu ya teman-teman. Juga maaf ya, juga jawab sama mbak-mbak sama adik misalnya ada suatu perkataan saya nggak disukai atau gimana, ya itulah saya, karena saya dulu bekerja ya begitu. Iya. Jadi nggak ada perubahan. Jadi Mbak Tuti ini walaupun sekarang posisinya sudah jadi nyonya Taiwan, jadi Lopanian, nggak ada kata-kata sombong, itu nggak ada teman-teman. No. Di sekitar sini ya, yang Yani tahu, Mbak Tuti ini suka membantu teman-teman yang di sini, teman-teman. Dan sekitar sini itu semua tahu bagaimana Mbak Tuti ya. Jadi kalau ada teman-teman Indo yang kesusahan, ya beliau ini yang bisa membantu gitu loh teman-teman. Alhamdulillah. Ini benar-benar fakta gitu, bukannya hoax, bukan settingan juga bukan. Ini benar-benar real. Ya, alhamdulillah. Kenyataannya emang begitu teman-teman. Ya, apalagi ya? Ayo. Apalagi ini? Ini buat teman-teman yang mau request pertanyaan apa, tolong ditulis di kolom komentar. Nanti dibikin part kedua ya. Jadi nanti ini misalkan ada ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar, nanti ya ini syuting lagi sama Mbak Tuti. Oh ya, juga gitu pesan saya. Maaf ya jika ada ini ya. Jika di momennya kita di Indonesia kan sudah meninggalkan anak suami, jika misalnya masih ada yang punya suami atau sebagainya, tetap setialah sama orang yang di rumah. Ayo. Jangan selingkuh teman-teman. Ya selingkuh itu emang indah ya kata orang-orang. Orang-orang cuman itu ya yang nggak tahu juga ya dia, jadi belum pernah nyobain, nggak tahu rasanya juga. Cuman waktu Mbak Tuti tadi cerita itu kok kejadiannya sama persis keadaan Yani yang sekarang gitu ya. Kan satu rumah kan Yani sekarang sama itu ya majikan yang itu juga cuman berdua kan sama nenek ini. Terus misalkan nenekku nggak ada, terus ini tapi Yani nggak mau. Ya, nah misalkan si bos ngomong kayak tadi itu si Keke ngomong sama Mbak Tuti ya, terus Mbak Tuti oke gitu. Kan ininya iya sama persis kan? Persis kan, iya. Ya itu makanya tuh dalam begitu dia langsung, saya juga kaget loh. Kita sama-sama lihat ini gini ya. Itu di situ ada temennya, itu di sini dia. Mungkin dia karena ada rasa, saya ngerti dia habis ditinggal bapaknya itu dia sedih, dia susah, dia nggak ada temen ngomong kan. Tapi berapa hari setelah bapaknya meninggal itu ngajak nikah itu? Setelah bapaknya dibakar. Berarti kalau nunggu dibakar kan itu lucu itu. Minggu ya? Iya. Itu lucu loh. Bapaknya tuh kayaknya memang seperti menunggu jodoh untuk ini. Bener. Kayaknya gitu. Soalnya gini, bapaknya itu dicarikan membantu ini dan itu tuh nggak cocok. Nggak mau. Tapi begitu ketika saya tuh datang, bapaknya tuh langsung menganggukkan kepala, iya saya mau anak ini gitu. Sedangkan mau cuman dijaga 3 minggu langsung. Iya nggak ada. Nah itulah nggak ada. Terus dia ingin menikah itu tadi. Kemudian yang kakak-kakaknya itu bilang gini, biasanya kalau bapaknya habis meninggal, orang tua meninggal tuh kan nunggu 1 tahun baru boleh menikah. Nah iya kan, itu enggak. Itu tuh langsung dia 1 tahun lah 3. Pokoknya ganti tahun. Ya. 100 hari. Ganti tahun. Orang Taiwan juga sama kan 300 hari meninggal baru. Ya, pokoknya ganti tahun itu kan pas bulan September itu kan nggak ada kan? Nanti itu itu harus ganti tahun gitu kan? Masnya bilang sama Mbak Ibarnya. Terus tapi kan nanti mau pulang gimana kalau nggak mungkin kalau ditunda-tunda, aku takutnya nanti kita nggak kenal lagi. Nah terus kakaknya yang nomor 2 semuanya bilang coba kamu Pope itu itu coba kamu tanya bapak kamu, kalau memang itu bapakmu mengiyakan berarti lanjutkan, nanti jalannya pasti akan enak. Bener loh pas saya mau nikahin Ati ya gitu, terus dijatuhkan gini, wah langsung dapat izin. Kalau orang sini bilangnya loh, Pope apa itu ya, jadi kan langsung itu dilempar 3
3 kali juga? Enggak, satu kali. Satu kali. Satu kali itu langsung kena, langsung begini. Kalau begini kan berarti kan Cocok. iya. Ya, kalau begini kan ibaratnya ketemu ketangkep gitu. Iya, begitu dia waktu itu ngomong ate ya piye cakewo, itu saya nggak langsung mengiyakan, tapi saya itu berdoa sama Tuhan dulu. Iya, saya tiap malam itu saya saya bertanya sama Tuhan. Saya ngomong kalau memang ini jodoh saya, terbaik saya, ya Allah dekatkan. Jadi kalaupun memang ini orang ini tidak baik, bagaimana tolong jauhkan, biarkan saya pulang. Kok akhirnya 10 hari saya terus ngomong sama ibu saya, ngomong sama adik saya, terakhir tuh anak saya, semuanya tuh mengiyakan. Bahkan orang kampung itu begitu dengar Mbak Tuti mau nikah sama bosnya itu, orang sekampung itu pada seneng loh. Iya, pada seneng. Mungkin karena udah terlalu lama hidup sendiri. Ya, alhamdulillahnya itu. Jadi begitu saya menikah itu, dari orang kampung tuh bener nggak ada yang gimana nggak, kayaknya itu ikut happy gitu loh, ikut seneng kok Mbak Tuti dapat jodoh gitu loh, gitu. Ya sudah ya teman-teman, cukup sekian dulu Q&A Oh ya pas ya kita pakai baju tuh kok warnanya ya merah-merah. Lihat ini nggak, padahal nggak janjian loh ya. Nggak janjian, cuma janjian pengen bikin video gitu ya. Tolong tulis komen pertanyaan yang mau nanya lagi, nanti dibikin part kedua ya teman-teman. Oke, silakan. Ya sudah, cukup sekian dulu, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini ya teman-teman, ini posisi di depan rumah Mbak Tuti ini. Ini tanaman Mbak Tuti ini. Mbak Tuti ini emang pekerja keras ya, rajin banget nanam. Tangannya anyesan, tangannya dingin. Jadi nanam apa bisa numbuh loh teman-teman. Ada sayur-sayuran. Banyak ya? Tuh, ini depannya ya, ini depan rumahnya tadi. Rata soteng jemuran. ini kita gerebek dari depan ya teman-teman. Ini penampakan rumah Mbak Tuti dari depan. Terus tadi masuk. Ini tanamannya, sayurannya. Di sana juga ada sayuran. Mbak Tutinya ngangkat di jemuran. Ini kita gerebek. Kita gerebek sebentar aja ya teman-teman. Ini depan rumah Taiwan itu rata-rata kecil-kecil ya teman-teman, karena emang mahal banget rumah di Taiwan itu. Ini aja sudah bersyukur kok. Iya, ini foto main saya itu ini pas nikahan Mbak Tuti ini teman-teman. Kok beda banget ya? Masa dulu kan cantik, sekarang udah menua. Iya, beda banget. Dulu cantik ya. Dulu belum begitu mekar ke samping ya. Betul sekarang mekar semuanya. Sekarang mekar ke samping. Ini kamar utama, jangan dibuka. Ini sekilas aja. Itu dapur. Ini dapur. Sudah ya teman-teman ya. Rumahnya cuma segini doang ya teman-teman.